Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Oliberry guys. Jadi kesempatan kali ini aku unboxing dan tes untuk sebuah kartu grafis ya. Di sini aku dapetin kartu grafis dari kubu hijau MSI Twin Frozr Gaming GeForce GTX 750 Ti ya. Jadi ini seri OC Edition, sudah di OC secara pabrikan untuk seri 2GB GDDR5 ya guys ya. Twin Fan. Mantap. OC versi 1 ya. Makanya ada yang nanyakan OC versi 1 itu apa? OC versi 1 itu overclock versi 1. Jadi overclocknya itu sudah disetting secara pabrikan, dia sudah ketemu settingan yang optimal. Jadi kita tidak perlu mengotak-atiknya lagi. Pertama di sini kita buka ada boxnya. Box aksesoris ya. Di sini ada quick user guide, ada DVD ya dari MSI, driver utility, kemudian ada kartu garansi, garansinya sudah pasti habis. Dan juga ada seperti apa ini, stiker atau poster gitu ya, hybrid BIOS introduction. Mantap ya, di sini emang ada saklar seperti BIOSnya gitu di kartu grafisnya. Oke, ini kita singkirin dulu. Dan tentunya ada anti static pack ya untuk packingan, dan juga ada unitnya. Di sini masih berada di dalam spons ya. Spons kita coba keluarin dulu dari tempatnya, ini udah kosong. Kita intip dulu ya guys ya. Mantap, unitnya ini bener-bener kinis-kinis ya. Ini X kolektor ini guys sepertinya. Oke, jadi untuk dual fan kartu grafisnya, dimensinya ini ya, diameternya juga cukup besar, antara 9 cm ya mungkin ya. Untuk kipasnya ini kita buka untuk tutup portnya terlebih dahulu. Ini tutup portnya masih lengkap guys, baik di display ataupun di PCI Express. PCI Expressnya support 3.0 tentunya ya, dia bisa berjalan di 3.0. Heatsinknya berwarna chrome, terus di bagian atas sudah high quality komponen tentunya, tanpa melakukan pin power, jadi sangat hemat daya untuk kartu grafis MSI Gaming GeForce GTX 750 Ti. Oke, kita intip dulu ke bagian display. Di sini ada HDMI udah gold plate, kemudian ada port VGA dan DVI ya. Jadi ini benar-benar masih mulus bening guys, mulus bening ya. Mantap juga. Sip, kita menuju ke plat bagian belakang ya. Plat bagian belakangnya juga masih mengkilap. Ini untuk segel pabrikannya masih utuh ya. Untuk serinya juga cocok antara unit, serial number unit dan box. N750 Ti TF Twin Fan ya, 2GB GDDR5 OC versi 1. Mantap juga guys. Jos Gandos ini unit lokal tentunya, karena ada segel Alfa Arta Andaya seperti itu. Oke, tanpa lama-lama kita langsung menuju ke PC dan kita tes kartu grafisnya. Let's go. Pasang ke PC. Jadi ini saya supply dengan power supply Platinum ya, 80 plus, brand Fractal Design. Fractal Design. Ini kita lock dengan satu baut, terus udah terpasang ya, VGA udah terpasang menggunakan HDMI tanpa pin power. Saya kita nyalakan sudah. Oke, jadi di sini Windows kita buka. Untuk HW info di sini suhu di 32 derajat Celcius, saat ini posisi di 36 derajat Celcius. Kita reload aja dulu. Kemudian MSI Afterburner juga kita reload. Kita buka dan GPU-Z ya. Kita bakal tes benchmark untuk kartu grafisnya. Oke, kita pasin dulu di sini. Untuk posisi kartu grafis kita taruh pojok sini ya. Nice. Kemudian nih GPU-Z dan MSI After udah tampil di sini, bisa dilihat ya. Oke, kita akan look up untuk spesifikasinya. Kita look up dulu. MSI GTX 750 Ti Gaming ya. Tampilannya seperti ini, seperti PC yang aku pegang tadi ya, sama. Untuk spesifikasinya register mapping, kemudian shadernya juga sama. GDDR5 Elpida 2GB, berjalan di 16 kali 3.0.
dan dia bisa mendeteksi driver terbaru di sini 536.4 di Windows 10 60 BHGL. Jadi ini tanpa pin power ya. Power konektornya non, TDP maksimal 60 watt kalau dari website, dan suggested power supply-nya 250 watt. Untuk encodernya udah gen 4, decodernya gen 1. Nah, semua bisa dilihat di sini. Kita bakal jalanin benchmark guys. Kita akan benchmark di preset 1080. Kita buka dulu untuk software benchmarknya. Kita akan tes pakai, jangan fast track lah, kita sesuaikan dengan spesifikasinya. Di sini kita akan pakai nitride. Oke, kita tes di 1080p. Running ya. Suhu di 40 derajat Celcius ya untuk proses menjalankan benchmark kali ini. TDP GPU power di 3 watt, idle minimalnya 1,7 watt, dan kita akan full load nih. Nitride grafik T1. Jadi ini sambil aku record menggunakan kartu grafis ini juga, jadi aku maksimalin nih performance-nya. Oke, dapat 85 fps, mantap. Clock speed di 1200-an dengan load di 99%. Suhu di 49 derajat Celcius, kondisi masih segel ya guys. Emang untuk MSI seri gaming ini powerful sih. Dapat 73 fps tuh guys. Menggunakan 3D Mark Nitride ya. Di resolusi 1080p. Nice, dari VRAM 2GB terpakainya 1,1 GB. Jadi kalau teman-teman gunain ini untuk kebutuhan gaming, teman-teman bisa lakukan custom ya. Sebenarnya secara menampilkan grafis dia sudah cukup dibekali dengan render tekstur mapping yang bagus ya untuk menampilkan grafisnya. Tapi kita tidak bisa terlalu maksimalkan seperti kartu grafis yang memiliki VRAM 4GB. Kita gunakan sesuai kebutuhan aja, dan ini dapat hasil yang sangat-sangat optimal guys. 3D Mark Nitride Graphic Test 2 dapat berapakah performanya? 100 fps-an guys, 108, 109 ya, bisa dilihat. Mantap. Suhu di 55 derajat Celcius. Kipas juga super duper senyap. Kita pakai buat full load, dapat 140-an fps. Nice. Suhu di 56 derajat Celcius, 57 derajat Celcius. Masih under 60 guys, masih under 60 ya. Jadi kartu grafis ini sangat-sangat terawat kondisinya ya, bahkan kelengkapannya juga masih sangat utuh seperti dari first hand user. Mantap. Nice. 58 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini. 58,9 kalau dibulatin ya di 59 ya. Lanjut ke CPU test. CPU test ini akan menggunakan prosesor ya, jadi kartu grafis cenderung akan idle. Menggunakan prosesor berjalan di 14 fps. Kartu grafis performance-nya idle di 20% performance. Dan di sini juga dia support tipis-tipis, makanya masih ada resource yang terpakai dari kartu grafis, terutama untuk recording ini di 20-an persen ya, untuk recording layar ini. Tapi untuk benchmark sebenarnya dia idle ya, lebih di boost di prosesornya di 85% performance. Makanya suhunya berangsur turun nih ke 48 derajat Celcius, 47. Dan untuk tesnya mungkin sudah selesai, kita akan lihat resultnya valid atau enggak untuk benchmark kali ini. MSI GTX 750 Ti 2GB Gaming Edition ya.
Oke, suhu tertinggi di 58,9 ya, tipis-tipis dari 60 derajat Celcius. Kemudian untuk TDP terendah di 1,7 watt, idlenya di 3 watt dan full loadnya di 37 watt ya. Jadi cuma 37 watt aja guys untuk kartu grafis ini, sangat-sangat irit daya, hemat daya. Kemudian untuk performance dari kipasnya sendiri minimal 32%, idlenya 34% dan full loadnya 36%. Jadi masing-masing hanya ada gap 2% aja. Artinya bahwa kartu grafis ini untuk mendinginkan kipasnya itu, untuk mendinginkan kartu grafis ini sangat-sangat santai ya dia, nggak ngoyo. Kita lihat di sini untuk 3D Max score-nya mantap guys, di 16 ribuan, good ya predikatnya. Ini untuk grafisnya juga stabil, mulus, lurus ya untuk GPU clock dan memory clocknya. GPU memory clocknya tes 1 achieve 54 derajat, tes 2 di 58 derajat, dan tes terakhir di 55 derajat Celcius. Dan overall untuk performanya bener-bener mantep guys. Ini sensornya saya rubah ke maksimal. Jadi dia walaupun series 750 Ti dengan VRAM 2GB, tapi dia masih memiliki kinerja yang sangat-sangat baik ya. Tidak ada kendala sama sekali untuk kartu grafis ini. Dia bisa memiliki performa yang masih terjaga, baik dari suhu, kemudian frame rate-nya atau FPS-nya, dan juga konsumsi daya ataupun voltasenya itu semuanya baik, normal ya. Kondisinya masih sangat-sangat terjaga dan terawat. Oke, untuk tesnya kurang lebih sampai di sini guys. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like video ini atau share buat yang membutuhkan. Kita ketemu lagi di tes berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.